Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan membahas dan membedah buku baru ya, yang berjudul 10 penyebab lapangnya hati. 10 penyebab lapangnya hati. Dan buku ini, teman-teman sekalian, adalah buku yang diterjemahkan dari judul aslinya Ashratu Asbab Linsyirah As-Sadr, atau memang terjemahan letterletnya adalah 10 penyebab lapangnya dada atau hati. Dan ditulis oleh Darul Wahyin, dan ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Buku yang sangat kecil dan sederhana sekali, berisikan 10 poin tentang penyebab lapangnya hati seseorang. Baik, sebelumnya tentunya kita sudah menghabiskan dan menyelesaikan 30 judul buku, 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz. Ya. Ini alhamdulillah sudah kita selesaikan ke 35 poinnya. Sekarang kita lanjutkan setiap Kamis siang, kurang lebih 10 pertemuan, ya, insya Allah ke depan, kita untuk menyelesaikan buku 10 penyebab lapangnya hati. Mungkin buku ini terlihat kecil dan sederhana, harganya pun tidak seberapa, tetapi tentu berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dalil-dalil yang bermanfaat, dan seperti biasa metode kami dalam membedah buku, walaupun penulis hanya menulis sebuah judul saja misalnya, maka kami tetap akan mendatangkan syarah atau penjelasan agar Bapak Ibu dan saudaraku seiman bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang luas insya Allah dan dalam, serta memudah atau termudahkan untuk memahami juga mengamalkannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di awal pertemuan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, dan juga tentunya kita berharap agar Allah selalu menjaga kita dari segala mara bahaya, segala musibah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu taat dan patuh kepadanya, serta juga dilindungi olehnya, diberikan rezeki dari sisinya, serta juga tentu diselamatkan dengan kekuatan dan daya dari sisinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga saja menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai membedah dulu judulnya, 10 penyebab lapangnya hati ataupun dada. Nah, kita harus memahami teman-teman sekalian sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, yaitu kata Nabi SAW, fa inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada satu gumpalan darah, kalau dia baik maka akan baiklah seluruh jasad seseorang, dan kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasad seseorang. Subhanallah, inilah yang sedang kita bahas dan biasa dinamakan dengan hati seseorang. Memang ini teman-teman sekalian adalah mahkota dalam diri kita, mahkota. Kapan kita bisa menjaganya, merawatnya, ya, maka secara otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, sehatnya seluruh tubuh kita, ya, dan juga tentunya lapangnya dada, serta mudahnya kita untuk mengeksekusi setiap kegiatan dan ide-ide kita. Tapi kapan dia rusak hati ini, maka akan mengganggu seluruh anggota tubuh kita, bahkan mengganggu seluruh aktivitas kita yang akan kita lakukan dalam keseharian, termasuk interaksi kita dengan Sang Pencipta Allah dan juga dengan makhluk. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam Islam penyakit dibagi dua. Ada penyakit yang sifatnya badan, ya, apapun sakit yang badan, ya, seperti misalnya orang demam, flu, dan seterusnya. Dan juga ada penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah yang mungkin ya jarang sekali dari dunia media medis itu menggabungkan antara penyakit badan sama penyakit hati ini. Kalau Islam datang menggabungkan keseluruhnya, bahkan sebenarnya penyakit-penyakit hati inilah yang umumnya menjadi penyebab dari datangnya penyakit-penyakit badan itu. Di antara penyakit hati misalnya iri, dengki, ya, dendam, gitu kan. Ini yang biasa juga dibahasakan sakit hati dan sulit untuk memaafkan,
ria, ya, pamer, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang berbahaya sekali. Nah, Islam datang menyebutkan itu bagian daripada dosa, bahkan seperti ria, ya, seperti iri dan dengki, ya, seperti dendam, semua ini, dan juga dilarang setiap penganut Muslim, penganut agama Islam untuk membiarkan bersarang dalam hatinya. Bahkan yang ada adalah justru mengobatinya dengan cara memaafkan, ya, kemudian memaafkan itu menghilangkan dendam, ya, secara otomatis. Berarti juga bersyukur kepada Allah sehingga penyakit iri dan dengki hilang, ya. Kita syukuri apa yang ada dalam diri kita, apa yang Allah berikan, tanpa harus merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, karena itu hak kausalitasnya Allah untuk memberikan kepada siapapun. Juga tentunya dengan cara ikhlas, maka secara otomatis, ya, ria, sum'ah, ria, pamer, ibadah, berbangga-bangga, ujub dengan ibadah, itu akan hilang. Makanya Islam juga membenahi dan membagi dua, ada amal badan, seperti orang membaca Al-Quran, seperti orang bersedekah dengan tangannya misalnya, seperti orang berceramah, kayak kami sampaikan, seperti kita sholat, ya, kita berpuasa, ini semua amal-amalan badan kita yang beraktivitas, ya. Namun juga ada amalan hati, dan harus connect satu sama yang lain. Amalan hati seperti ikhlas, tawakal kepada Allah, ya, kemudian bersyukur, ya, bersabar. Ini semua connect antara amal hati dengan amal badan. Nah, disitulah tercapai kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya berbentuk pahala, dan juga memudahkan kita untuk bisa menjalani roda kehidupan ini karena penggabungan antara dua aktivitas ini, aktivitas badan dan juga aktivitas hati. Nah, teman-teman sekalian, syaitan berusaha agar selalu membuat hati seseorang itu gelisah, gundah, berisikan dan bersarang penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul melapangkan hati kita, ya, dan membersihkannya. Dan itu semua juga kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah cahaya yang terang. Dan kalau dia melakukan lagi, maka ada titik cahaya lagi sampai hatinya terang benderang. Dan kalau seandainya dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia ulangi titik hitam lagi, maka bisa saja hatinya menjadi kelam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ada hati yang, ya, lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu itu. Maka ini sudah sulit sekali untuk mendapatkan peringatan. Hati-hati yang lembut, yang lunak, yang berisikan amal-amal hati seperti ikhlas, tulus, ya, pada Allah, ikhlas menerima takdirnya Allah, bertawakal kepada Allah, dia mengembalikan hasil usaha dia kepada Allah. Kemudian juga dia memaafkan, ya, kalau ada kesalahan, maka akan membuat orang seperti ini lebih mudah untuk melalui kehidupan dia. Dan juga dia selalu siap untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya, karena memang dasarnya, ya, dia tidak iri, tidak hasad, tidak ada penyakit, jadi penuh dengan hal-hal yang sangat baik dalam hatinya. Maka dengan seperti ini orang-orang akan bisa lapang dada, bisa selalu tenang dan senang dalam menghadapi kehidupannya. Nah, ini gambaran tentang masalah hati itu sendiri. Tapi kalau kita sudah bersarang amal-amal hati tersebut, maka kita akan sangat lunak. Air mata kita mudah menetes dengan sedikit melihat fenomena alam saja, misalnya melihat keindahan alam semesta, ya, melihat dan merenungi bagaimana besarnya nikmat Allah pada diri kita, kesehatan yang Allah berikan, makanan, minuman, pasangan hidup, anak-anak. Kita jadi sensitif sekali untuk melihat semua itu sebagai sebuah nikmat, dan kita selalu alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kita netesin air mata karena melihat nikmat Allah per itemnya, bahkan sekecil apapun kita merasakan itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, kita nanti akan bisa sampai pada level itu di saat memang hati kita sangat bersih. Sampai pada tingkat kita bisa meneguk seteguk air saja, kita akan selalu mengatakan alhamdulillah. Kita mungkin hanya bisa menggerakkan jari-jari jemari kita saja, kita mengatakan alhamdulillah, masih bisa mengancing baju kita sendiri misalnya, masih bisa mengenakan pakaian, ya, sendiri, tidak perlu dibantu orang lain. Itu semua nikmat yang sangat besar. Di saat Allah uji dengan penyakit, bagaimana dia harus dibantu oleh orang lain misalnya, ya, dan berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit sana, dan mereka sangat
terhalangi dari aktivitas umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak bisa produktif dalam keseharian misalnya. Nah ini jadi kita jadi sensitif untuk bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau nikmat-nikmat besar, nikmat kecil aja sudah seperti itu, nikmat besarnya luar biasa. Ya, mungkin dia bisa melaksanakan ibadah haji, mungkin dia bisa selamat dari satu tabrakan yang mematikan, pesawat mungkin yang lost control dan akhirnya harus jatuh tapi dia masih bisa selamat. Mungkin banyak hal-hal yang besar dalam hidupnya yang Allah masih selamatkan dia, maka itu lebih menyentuh lagi buat dia. Sebaliknya kalau hati itu keras, Bapak Ibu sekalian, maka dan itu sebabnya karena dosa ya, karena banyaknya pelanggaran Allah Subhanahu wa taala dan jauhnya dari hal-hal yang akan kita sebutkan 10 hal ini ya, 10 hal yang akan kita sebutkan insyaallah satu demi satu poin ini. Jauh dari semua ke-10 hal ini, maka hatinya bisa keras sekali. Apalagi memang dibubuhi dan dibiarkan bersarang semua penyakit-penyakit hati, dari iri, dari dengki, dari kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dendam, egois dan segala macam hal, akhirnya membuat dia sulit sekali untuk bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebesar apapun nikmat, senikmat apapun makanan, sebagus apapun pakaian, melimpah apapun harta, tetap aja bagi dia kecil. Tetap aja tidak ada sesuatu yang perlu disyukuri. Begitu juga, bahkan kebanyakan lisannya selalu berkeluh kesah. Dan juga kalau ada musibah yang besar, ada bencana alam, gempa, banjir, segala macam, sama sekali tidak menyentuh bagi dia. Biasa aja gitu. Sebaliknya tadi kalau orang hatinya lunak, mungkin cuma melihat jenazah saja. Mungkin cuma melihat satu kejadian fenomena alam, baik keindahan ataupun sebuah ujian yang berat, gempa bumi dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk membuat mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Kufah satu hari, terdengar guntur saja. Yang biasa kita dengarkan suara guntur di musim hujan. Ya baru saja berlalu musim hujan yang lalu ya. Bagaimana guntur kita dengarkan menggelegar di atas langit sana. Sudah jelas ini berarti ada pencipta yang mengaturnya. Dan ada juga yang mengeluarkan suara itu. Dan ada yang menciptakan suara itu. Gitu kan? Mungkin sebagian orang menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sambil beliau menampakkan ketakutannya, dan beliau berkata kepada orang di sekitarnya, sungguh ini peringatan yang sangat keras dan tegas dari yang ada di langit sana Allah SWT kepada penduduk bumi. Artinya bisa saja segera Allah binasakan bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari kemaksiatannya. Maka ini penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya ya. Dan umumnya yang merusak hati itu, yang membuatnya sempit adalah dosa. Ya, adalah dosa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, salah satu hadis beliau, Al-birru husnul khulq wal ithmu mahaqa fi nafsika wa karihat an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu adalah dengan berakhlak mulia. Ya. Dia bertutur kata yang santun, dia berakhlak yang baik. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Maksudnya, salah satu ciri itu adalah dosa karena kamu tidak ingin orang lain melihatnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةً. Ketahuilah semua kebaikan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan jiwa. Semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa wajah kita begini, kenapa fisik kita begini, ya kenapa kedudukan saya hanya seperti ini, kenapa saya diuji dengan penyakit ini, kenapa. Maka seorang mukmin itu langsung menganggap itu adalah sebuah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima sebagai rukun iman yang keenam ya. Dari 6 rukun iman diantaranya atau yang berisi yang keenam adalah menerima takdir baik dan takdir buruk ya. Dia beriman tentang adanya hal tersebut. Dan juga semua kejelekan pasti akan mendatangkan kegelisahan. Kejelekan maksudnya adalah dosa-dosa, ya. Pasti akan mendatangkan kegelisahan jiwa, ya, yang tidak akan berujung kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis pertama tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, dalam kitab Mustadrak beliau, jadi 2 halaman 51, dan hadis yang kedua saya bacakan riwayat Tirmidzi di nomor 2518 dan Imam Ahmad di 1 halaman 200. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan ya membuka pintu-pintu ya, agar membuat jiwa kita gelisah dengan cara da'ma yaribuka ila ma la yaribuk.
tinggalkan yang meragukanmu dan beralih pada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna sidqa tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wa innal kadhiba riba. Dan ketahuilah, kedusta itu adalah kegelisahan dan kegundahan. Ya. Jadi ini harus kita fahami baik-baik. Gitu kan? Bahwasanya memang hati itu akan gelisah dan berbahaya sekali kalau kita biarkan dia terus dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada yang mendatangkan kegelisahan jiwa kecuali dosa seorang hamba. Baik itu dosa yang dia lakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung misalnya memang dia sengaja iri, hasad, penyakit hatinya misalnya, atau dieksekusi dengan tubuhnya, dengan memukul, dengan mencuri, dengan menggibah, menggunjing, dan segala macam, memfitnah, maka itu bisa saja. Atau secara tidak langsung, dia tidak paham kalau itu dosa, dan tidak mau juga mempelajarinya. Ya. Seperti misalnya orang tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin keluar, tiba-tiba hujan. Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kenapa hujannya? Dia berkeluh kesah dengan itu. Ya. Atau terjadi sesuatu dalam hidup dia yang sebenarnya kejadian tersebut tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Ya. Misalnya, dia belum sholat, anaknya ingatkan. Nah, ibu sholat ya, ayah sholat ya. Peringatan sampai, tapi karena dia merasa itu anak kecil, kok ngapain ngingetin misalnya, ya contoh. Atau apa saja yang berhubungan dengan masalah takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling sering terjadi. Ya, dosa yang tidak disadari adalah menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala atau berkeluh kesah dengan itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit dan beliau berkeluh kesah sambil mengatakan aduh gitu ya. Sebenarnya itu normal saja ya. Tapi seorang ulama yang bernama Taus, ya sebenarnya julukannya Taus, namanya Zakwan rahimahullah, seorang ulama besar di masa itu. Taus ini nama burung, jenis burung ya, yang indah gitu ya, bulunya dan segala macam. Karena orang ini secara fisik sempurna ya, paras wajahnya tampan, orangnya bersih, fisiknya kekar, orangnya kaya, orangnya pintar, masya Allah. Maka diberikan julukan Taus. Maka Taus mengatakan, perkataan aduh pun akan dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itu, Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah lagi bertutur kata kecuali, atau tidak pernah mengucapkan aduh, ya, pada saat beliau sudah membutuhkan pun tidak mengucapkannya. Karena khawatir nanti dicatat oleh malaikat dan akhirnya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, memang ini butuh kebesaran jiwa dalam bisa menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya hati kita bersih, ya. Baik. Kita akan langsung masuk teman-teman sekalian dari, seperti biasa ya, saya coba bacakan dulu pendahuluan, dan saya selalu ingatkan, bukan cuma pendahuluan, kalau Anda beli sebuah buku, maka Anda mulai dengan membaca daftar isi, dan daftar isi ini akan menjelaskan kepada Anda secara ringkas apa saja akan dibahas ya. Itu ada di halaman 7 sampai halaman 8 ya. Setelah pengantar penerbit daftar isi pendahuluan, kita akan baca pendahuluan sebentar insya Allah. Kemudian penyebab penyenang atau penenang hati yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua prasangka baik kepada Allah, yang ketiga ilmu syar'i, yang keempat berzikir dan banyak berdoa kepada Allah, yang kelima bersegera meninggalkan kemaksiatan dan muhasabah atau introspeksi diri, yang keenam senantiasa melaksanakan kewajiban, yang ketujuh bergaul dengan orang-orang saleh, yang kedelapan membaca Al-Quran, yang kesembilan berbuat baik kepada sesama, yang kesepuluh membuang kedengkian hati dan keinginan keras untuk membersihkannya. Jadi ini nanti insya Allah akan kita bahas, dan saya coba akan baca dulu pendahuluan dari penulis. Setelah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membaca salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan kesempitan dada, itu ada di halaman 9 ya. Kesempitan dada dan apa yang dialami muslim berupa kegelisahan dan kegundahan persoalan yang terkadang melewati tiap-tiap orang dari kita. Yang terkadang bisa berlangsung lama pada sebagian orang dan terkadang berlangsung sebentar pada sebagian yang lainnya. Maksudnya ada orang yang lama, berhari-hari, berbulan-bulan dengan kegundahannya, ada juga orang yang laluinya. Kesempitan atau keadaan sempit dada ini terkadang menjadikan hamba sebagai tawanan, bisikan, dan was-was. Akibatnya, orang yang merana ini tetap menjadi tawanan tipu daya syaitan, tergadai oleh kekuatan godaannya terhadapnya, dan tidak mampu melawannya. Pada baris-baris tulisan yang ringkas ini akan disebutkan sebab-sebab menyebabkan
sebab-sebab yang menyebabkan kelapangan dada dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, lalu beliau mulai masuk di sebab yang pertama. Baik teman-teman sekalian, dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan, semoga Allah mudahkan kita membedah dengan sempurna setiap poin demi poin dari buku ini, dan juga Allah ikhlaskannya dan Allah sebarluaskan ilmu ini tentunya. Sebab lapangnya dada, jiwa, ya, hati, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan artinya betul-betul mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hati, difikirkan dengan akal fikiran, diaplikasikan dengan anggota tubuh, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki, ya, yang mengangkat dan menahan rezeki, yang menambah rezeki. Tidak ada yang mengatur umur, ya, dan menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberikan penyakit dan menyembuhkannya. Tidak ada, ya, yang mengatur fenomena yang di sekitar alam, fenomena alam sekitar kita, ya, baik pergantian siang malam, turunnya hujan, musim dan segala macam, populasi manusia. Tidak ada yang membuat seseorang itu mandul dan juga subur dan seterusnya, contoh dalam masalah ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul memurnikan semua itu, serta merasa dengan tauhid ini, dengan mengesahkan Allah, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya, dia selalu bersangka baik dengan Tuhannya. Oleh karena itu, di sini dalam mentauhidkan Allah bukan hanya sekedar memahami, oh mengesahkan Allah selesai, yaudah saya imani Allah sebagai Tuhan. Tidak, betul-betul harus sangat dalam. Dan ini dimaksud oleh penulis di sini. Jadi betul-betul kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat kita sedang ada nikmat, kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang juga memberi nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan ada musibah, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah, dan yang bisa mengangkat musibah dan masalah itu adalah Allah. Maka saya bacakan di sini di halaman 11, di sebab pertama penenang hati, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, diangkat oleh penulis, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta, takut, harap, tawakal, dan muamalah. Di mana dialah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, adalah surga dunia dan kenikmatan yang tidak bisa disamai oleh kenikmatan lainnya. Itu adalah penyebab mata para muhibbin atau orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, kata beliau rahimahullah, sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Nah, saya kembali jelaskan dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, ya, senantiasa mengingatnya, ini kan semua berarti bertauhid kepada Allah, ya. Merasa tenang dan tentram kepadanya, maksudnya keputusannya, ya, dan juga bergantung padanya, memohon kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, dengan penuh cinta, dengan penuh takut akan siksanya sehingga tidak berani melanggar, dengan penuh harap agar semua permintaannya dipenuhi oleh Allah, tawakal, menyerahkan hasil usaha setelah berusaha, dan juga, ya, dalam hal muamalah, interaksi dalam keseharian selalu melibatkan Tuhannya, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya. Jadi musibah kita bisa diangkat dan apa yang kita harapkan diberikan. Nah, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali nasihat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya seorang Arab Badui pernah muncul dalam sebuah syairnya yang kurang lebih artinya, jangan engkau gantungkan nasibmu pada makhluk, karena kalau engkau gantungkan nasibmu padanya maka dia akan marah. Tapi gantungkanlah nasibmu kepada Sang Pencipta Allah, yang kalau kau tidak memohon kepadanya justru dia akan marah kepadamu. Dan ini sesuai juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak memohon, manja dan merengek kepada Tuhannya Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Dan kenikmatan, ya, yang luar biasa kalau Allah tanamkan dalam hati seperti ini,
Ya ini ada tanaman tauhid, selalu sama Tuhannya, selalu sangka baik dengan Tuhannya. Apapun keputusan Allah dia selalu ridho, ya sehat, sakit, ya miskin, kaya, selalu saja dia baik pada Tuhannya. Seperti nanti akan kita jelaskan dalam poin yang kedua insya Allah nanti ya, pertemuan akan datang bersangka baik kepada Allah, maka dia akan selalu tentram hidupnya, ya. Dan juga perkataan Ibnu Qayyim tadi yang terakhir adalah makin dalam pengetahuan tauhid seseorang, makin kuat keyakinannya kepada Allah SWT, maka makin jauh pula kelapangan dada pemiliknya. Ya, makin mudah sekali dia untuk menerima. Contoh misalnya, pada saat nikmat sedang ada, kita bersyukur. Dan itu tidak sulit untuk bersyukur. Ya. Umumnya orang semua mengatakan, oh ya Alhamdulillah, sebentar misalnya kita buka puasa, kita dapat makanan, minuman, kita merasa nyaman. Maka itu oke-oke saja. Kita dengan mudahnya kita bisa langsung bersyukur. Tapi yang perlu kita titik beratkan, syukur ini sebuah sayap kehidupan yang selalu harus dipandarkan dengan sayap yang lain, yaitu sabar pada saat ujian datang. Karena tidak mungkin orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus paham benar-benar poin masalah ini. Sebagaimana kita bisa syukuri dan menerima kalau kita diberikan nikmat, kita juga harus bisa bersabar pada saat kita diberikan ujian. Itu poin yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Ya. Sehingga kalau kita pernah sehat, kita juga bisa menerima pada saat kita sakit. Kita pernah kenyang, kita juga bisa menerima pada saat kita lapar. Pada saat kita tua, kita bisa menerimanya karena kita juga pernah, atau kita muda, kita bisa menerima, syukuri, dan kita bisa menerima pada saat kita sudah tua dan pikun sehingga tidak kekuatannya berkurang dan segala macam. Semua itu adalah partner kehidupan yang harus ada. Sebagaimana juga kita hidup, kita akan mati. Dan puncaknya nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Baik teman-teman sekalian, berbicara masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan coba melihat dan melirik apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim beliau. Ada 4 bab yang beliau angkat di awal bab kitab akidah beliau, itu tentang masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, saya bacakan apa yang ditulis ya. Pasal ini, maksudnya beriman kepada Allah dan mentauhidkan, adalah pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya. Sebab seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan terbentuk karenanya. Mulai dari tauhid kepada Allah. Ini adalah dasar segala prinsip dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan. Seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti dia meyakini wujudnya Allah yang maha suci dan bahwa sungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb atau pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, tiada Rabb selain dia. Dia meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kesempurnaan, suci dari semua kekurangan. Yang demikian itu karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan karena dalil-dalil nakli dan akil berikut ini. Jadi beliau menyebutkan semua ini diikuti dengan dalil tentunya. Nah, di antara dalil yang diangkat oleh beliau, saya mungkin tidak bacakan semua karena cukup banyak, tapi bisa Bapak Ibu membuka dalam surah Al-A'raf ayat 54 ya. Yang bunyinya surah Al-A'raf ayat 54 ini, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Rabbmu, ya, penciptamu, ya, hai sekali manusia, ialah Allah. Dan dia adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy singgasananya. Dia menutupkan malam kepada siang. Yang setiap hari kita lihat fenomena siang dan malam berganti ini, Allah yang menyatakan hanya dia yang menggantikan itu. Dia yang menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya haknya Allah yang maha penuh dengan berkah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya.
Kalau dari ayat ini kita ambil satu potong saja tentang masalah pergantian siang malam. Siapa di antara manusia teman-teman sekarang yang coba mengatakan, atau dia mengatakan Tuhannya, kalau dia yakini selain Allah SWT, misalnya patung-patung, misalnya pohon, misalnya jin, misalnya malaikat, atau siapa yang dia yakini, dewa-dewa, ya, yang dia anggap bisa menggantikan siang malam, buktikan. Gitu. Kalau memang mereka bisa gantikan siang malam. Ya. Tapi yang kita imani, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menurunkan kitabnya, sudah mengutus rasulnya, ya, dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan para nabi-nabi dan rasul, dan bagaimana isi Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah justru karena dia betul-betul memang ya menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, ya. Dan itu tidak pernah ada manusia yang mau meyakini itu atau menekankan dalam dirinya. Fir'aun pun yang mengaku sebagai Tuhan, Namrud pun yang mengaku sebagai Tuhan tidak pernah berani mengucapkan kata-kata itu. Mereka tidak pernah, karena mereka tahu mereka tidak akan bisa menjangkau itu. Ya. Lebih parah lagi kalau orang yang menyembah patung-patung, dewa-dewa yang tidak bisa sama sekali membuktikan apa-apa. Tidak ada buktinya, mereka tidak ada kitab-kitab yang bisa dibaca, mereka tidak ada utusannya yang bisa menyampaikan dan membuktikan. Kalau para nabi-nabi dan mayoritas manusia di populasi yang ada sekarang itu adalah pengikut para nabi-nabi. Agama profetis, Yahudi, Nasrani, Islam, ya, yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Walaupun sebenarnya yang paling sebenarnya adalah muslimin, karena mereka mengimani risalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Tapi mayoritas penduduk dunia ini yang sekarang lebih dari 7 miliar populasinya itu, ya 80%-nya adalah agama orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mayoritas manusia juga seperti itu, mengerucut kepada Tuhan ini sebenarnya, ya. Dan cukup banyak bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, diangkat selanjutnya oleh beliau dalam surah Al-Hasyr ayat 22-24, di mana Allah memperkenalkan tentang dirinya sebagai pencipta agar kita lebih mudah untuk mentauhidkan Allah. Yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 22-24 yang berbunyi, Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, Dia adalah Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menganugerahkan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi Allah SWT memperkenalkan tentang dirinya di sini, ya. Kemudian juga ada dalil yang lain yang diangkat oleh beliau, ya, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat 27 yang bunyinya, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah hal yang serupa dengan ini. Intinya sebenarnya, berapa banyak di antara manusia yang telah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja memang sangat sedikit di antara mereka yang mentauhidkan Allah secara murni. Kita lihat misalnya fenomena masyarakat Mekah di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah, dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka tawaf juga, mereka juga melaksanakan ibadah haji. Cuma sayangnya mereka masih syirik kepada Allah, masih menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Dimulai dari Amru bin Luhai, ya, salah satu orang yang pernah hidup di masa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dia
pernah dengan sukunya, ya suku dia Khuza'ah menyerang Mekah dan merebut dari suku Jurhum. Dan karena Jurhum merasa terkalahkan, dan Jurhum ini adalah suku yang tadinya bergabung dan tinggal di Mekah bersama ibunda Hajar dan Ismail alaihissalatu wassalam. Turun-temurun mereka hidup di Mekah karena ada ibadah haji, mereka menjadi penduduk Mekah. Jadi mereka itu terlihat secara perekonomian mengundang dengkinya orang-orang, termasuk suku Khuza'ah. Maka suku Khuza'ah menyerang Mekah dan Jurhum dikalahkan. Nah, waktu Jurhum kalah, mereka menimbun air Zam-Zam. Mereka menimbun sumur Zam-Zam, sehingga akhirnya tidak ada Zam-Zam sekitar antara kata ahli sejarah 300 sampai 500 tahun. Jadi cukup lama tidak ada Zam-Zam di Mekah, gitu kan. Maka pada saat itu, teman-teman sekalian, salah satu raja dari Khuza'ah ada bernama Amr bin Luhai. Dia jadi dia kalau mau datangkan air untuk penduduk Mekah sebagai raja, dia selalu mendatangkan setiap hari dari luar Mekah di perkampungan-perkampungan yang memiliki sumur yang mungkin memiliki air yang cukup banyak, dengan membelinya dan akhirnya bisa membuat roda kehidupan di Mekah berjalan. Nah, satu waktu dia pernah ke negeri Syam, dia temukan ada satu suku Amalik namanya. Suku Amalik ini menyembah patung, tapi mereka juga yakin ada Tuhan Allah. Maka Amr bin Luhai nanya, ini apa yang kalian lakukan? Dia bilang, ini patung-patung perantara antara kami sama Allah. Dan dia juga bisa membantu menurunkan hujan, dia bisa menyembuhkan penyakit, bisa memudahkan rezeki dan seterusnya. Dan juga bahasa menurunkan hujan mengundang keinginan Amr bin Luhai untuk membeli patung-patung yang mereka jual sambil mengatakan di Mekah kami kurang air, mungkin Tuhan-Tuhan kami bisa membantu kami. Maka mulai dia beli patung-patung, kemudian dia taruh di Mekah, dia ajak masyarakat untuk menyembah patung tersebut, dan mulailah tersebar penyembahan berhala di saat itu di kota Mekah. Maka teman-teman sekalian, pada saat itu akhirnya dia datangkan patung yang lebih besar lagi, dan bahkan menyuruh masyarakat Mekahnya memproduksi patung-patung, dan mulailah pasar-pasar Mekah dipenuhi dengan patung-patung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan-perbuatan ini akhirnya membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mengingatkan mereka agar segera kembali, ya, pada saat beliau bebaskan kota Mekah dengan cara menghancurkan 360 patung yang mereka yakin ini dewa itu, yang turunkan hujan, yang bisa berikan keturunan, yang ini, yang itu, segala macam. Dan Nabi SAW hancurkan dengan tongkat beliau sendiri, yang pada saat itu doktrin yang ada di masyarakat Mekah, kalau seandainya seseorang itu melihat saja ke salah satu patung mereka anggap Tuhan namanya Hubal, itu bisa kualat. Maka Nabi SAW sengaja menghancurkan semua, termasuk Hubal sendiri, di mana Nabi SAW dari atas unta beliau mencolok matanya Hubal, ya, patung itu kemudian putuslah, terpotonglah bagian kepalanya, kemudian beliau mendorong bagian badannya, dan akhirnya jatuh dan pecah, dan beberapa sahabat memecahkan kembali, tambah memecahkan patung itu, sehingga akhirnya habislah semua kesyirikan kepada Allah, dan Nabi SAW mengembalikan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kembali betul-betul memurnikan ibadah kepada Allah. Dan Nabi SAW ajarkan dalam banyak hadis beliau, di antaranya beliau mengatakan kepada para sahabat agar memurnikan tauhid. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang sangat besar, dan mintalah segala sesuatunya, sampai mintalah tali sendal kalian yang kalian butuhkan. Makin kita manja kepada Allah, maka makin kuat tauhid kita. Makin kita memohon, merengek kepada Dia, maka makin, ya, dekat kita kepada Allah, dan makin murni tauhid tersebut. Jadi ini butuh kekuatan yang luar biasa, ya, bagaimana mentanamkan dalam hati tentang masalah itu. Dan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib Anda iman, ada 25 nabi dan rasul, semuanya menyampaikan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pencipta alam semesta ini, kata beliau. Dan juga kata Syekh Abu Bakar, tidak ada seorang nabi atau rasul pun di antara mereka melainkan Allah telah berfirman kepadanya atau mengutus seorang utusan kepadanya, atau diwahyukan, maksudnya dari kalangan malaikat, atau diwahyukan kepada hati dan akalnya sesuatu yang memastikan bahwa apa yang disampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia, sekitar 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita imani, 25 nabi dan rasul, dan hampir sama semua penyampaiannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Anda bisa baca dalam surah Al-Anbiya, Anda bisa baca juga, itu artinya surah para nabi-nabi, ya. Kemudian Anda bisa baca nama-nama nabi-nabi secara khusus disebutkan, seperti surah Hud, surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim,
kemudian surah Muhammad alaihissalam, itu kan semua nama-nama surah yang nabi-nabi disebutkan dan ada kisah-kisah dari para nabi-nabi dan perjuangan mereka dalam menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengatakan berapa banyak di antara ya, para ulama yang ulama-ulama ini semua umumnya menyampaikan tentang tauhid kepada Allah SWT, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, betul-betul memang sinkronnya antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengikuti utusannya Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti isi kitab Al-Quran yang diturunkan, maka kita bisa lihat, kita bisa uji dan tes secara akal kita. Apakah ini benar atau tidak, baik atau tidak. Kita akan temukan semua yang diperintahkan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apalah membantu orang susah, semuanya pasti baik-baik. Dan dijanjikan janji yang sangat besar dari balasan. Nah begitu juga dengan apa yang dilarang, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, semuanya buruk-buruk, mengganggu orang dan segala macam, dan itu diancam. Nah, berarti ancam dengan ancaman yang berat ya, dengan dosa dan segala macam, dengan hukuman disiksa kubur, siksa neraka. Berarti orang kalau mengikuti dan mencerna dengan akal sehatnya, ini agama yang benar. Dan ini Tuhan yang benar, karena ajarannya semua mengarah kepada sesuatu yang baik. Dan sudah terlalu banyak orang yang membuktikan dengan keimanan mereka, bahkan miliaran tadi kita sudah bahasakan, mayoritas manusia justru meyakini tentang masalah itu. Kemudian Syekh Abu Bakar Jazair mencoba memberikan dalil akal, secara akal, lebih dalam lagi. Beliau mengatakan, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian adanya wujud Sang Pencipta. Gak mungkin tiba-tiba ada semua tanpa ada Sang Pencipta. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya kita seorang muslim sudah dikerucutkan dah. Tidak usah repot-repot cari Tuhan, namanya Allah. Ini Rasul yang diutus, ini kitab yang diturunkan. Pelajari, terapkan apa yang diajarkan dalamnya, maka kau akan mendapatkan panduan hidup dan selamat dunia akhirat. Karena kata beliau, tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia pun menyatakan mustahil atau tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada pencipta atau yang mengadakannya. Seperti misalnya bangunan ini tidak mungkin ada, lampu ini tidak mungkin menyala misalnya, tanpa ada yang mengadakannya. Berarti harus semua ini ada dari fenomena alam yang bisa kita saksikan gitu. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan ada sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya. Seperti adanya makanan tanpa ada yang berusaha untuk memasaknya, atau adanya hamparan di muka bumi ini ya, tanpa ada yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya dan terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensi dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam dikandung oleh bumi, ya, warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudera, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka ragam buah-buahannya, yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan juga kegunaannya. Ini semua tidak mungkin kalau tanpa ada yang menciptakannya. Nah, sekarang kita tinggal merucut kepada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa pada poin yang luar biasa. Jadi Anda tidak usah lagi mencari ya siapa yang menggantikan siang malam, siapa yang membuat ada cahaya bintang itu, siapa yang membuat ukuran matahari begitu dan panasnya bisa bermanfaat buat bumi misalnya. Ilmu pengetahuan alam cukup banyak ya, yang sebenarnya lebih membawa kita kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian lihat ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bukankah kita manusia tidak bisa mengalih fungsikan misalnya mata, kita alih fungsikan untuk makan misalnya, menggantikan fungsi mulut. Bukankah kita tidak bisa mengganti fungsi untuk melihat dengan mulut misalnya? Bukankah kita tidak bisa alihkan fungsi mendengar dengan hidung misalnya? Tidak bisa juga kita alihkan fungsi kita menghirup ya atau mencium bau dengan kuping kita? Tidak bisa. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Dan semua ada kadarnya. Semua ada ukurannya. Ada karakteristiknya, gitu kan?
ada gunanya, fungsinya. Dan itu tidak bisa dialihkan. Maka ini pasti ada yang mengaturnya semua. Nah, kelebihan Anda sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan Anda bertauhid. Udah esakan aja. Semua itu yang kau jangkau dengan tidak jangkau dengan matamu di alam semesta ini, di langit sana, di bumi, di kedalaman lautan, semua kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengurus. Ya, semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kisah klasik yang sudah lama, di awal-awal dakwah pernah kami sampaikan, kembali saya ingatkan, ada seorang salafus saleh dulu mengadakan perjalanan, dan masa itu orang cuma mengandalkan cahaya matahari saja. Jadi kalau mereka jalan di siang hari dari pagi sampai menjelang maghrib, habis itu mereka istirahat, tunggu besok, baru mereka jalan lagi. Nah seperti itu yang kurang lebih mereka lakukan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, satu waktu dia jalan, kemudian tiba menjelang maghrib, dia berada di sebuah hutan. Sudah gelap, nggak bisa lagi dia keluar gitu. Dia harus tunggu besok baru dia bisa jalan, karena gelap sekali. Maka dia pun akhirnya istirahat, dan di awal malam, kalau kita sekarang jam 11, jam 12 malam, dia bangun, kemudian dia wudhu dan dia sholat malam. Dia ceritakan, pada saat dia sedang sholat selesai 2 rakaat pertama, tiba-tiba di depan mata dia ada seekor harimau yang meraung dengan keras dan seperti kelaparan siap untuk menerkamnya. Di saat itu subhanallah muncul ya tauhid dia kepada Allah. Maka dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan aku dan kamu ya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya engkau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, ya maka pastinya aku akan minta kepadanya untuk membinasakanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut pergi dan meninggalkan orang soleh. Ya, jadi keyakinan kita bahwasanya yang menciptakan harimau itu adalah Allah. Bahkan yang bisa mengalihkan kita keburukan serangan harimau tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan segala hal, penyakit misalnya, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Makanya Nabi Ibrahim AS mengatakan dalam Al-Quran, Allah kekalkan, wa idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka dia yang menyembuhkan saya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini semua bentuk-bentuk tauhid kita kepada Allah. Apapun ujian datang, berarti Allah sedang menguji kita, kita bersabar. Gitu kan. Kita tinggal kembalikan, apakah secara agama ini, sebabnya adalah kita sendiri dosa, kita tinggal introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah, atau memang dasarnya itu adalah kebenaran, tapi kita dipastikan harus mengikutinya, supaya kita terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kita terima. Lalu kemudian kita minta agar Allah SWT membuat hati kita tenang menerimanya ya. Apakah ciptaan fisik kita, apakah keadaan ekonomi kita, apakah fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, misalnya belum dikaruniai anak, misalnya terjadi kekurangan rezeki, ya, pendapatan sehingga kita harus pas-pasan, atau lagi sakit, kita mau berobat kekurangan harta, maka itu ujian dari Allah. Ini Allah lagi uji saya, maka kita bersabar. Caranya kita menerima takdir Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita melalui ujian tersebut. Kemudian beliau mengatakan juga, secara akal juga, adanya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang bisa kita baca, kita fahami maknanya, membuktikan adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sangat mustahil ada pembicara atau kalam tanpa adanya pembicara atau mutakallim, ya. Atau adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkan. Jadi kalam atau firman Allah menunjukkan wujudnya, dan ini mengandung ya ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia. Undang-undang atau aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah atau hal-hal yang gaib bagi manusia dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua itu atau semua hal itu, ia sangat tepat dan benar. Tidak ada satu hukum atau aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa. Dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaib yang diberitakan. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat dalam firman Allah dalam Al-Quran. Lalu kemudian ia mendustakannya, atau mampu mendustakan atau menafikan suatu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Al-Quran berisikan tentang sejarah umat-umat sebelum kita. Berisikan tentang hukum-hukum yang harus kita lakukan, ya, yang kita lakukan ketaatan. Berisikan tauhid, pengesahan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Berisikan tentang informasi gaib yang akan terjadi nanti di akhir ya kehidupan kita. Fenomena kemandian, alam barzah,
kemudian juga tentang akhirat, kebangkitan, nanti timbangan amal, kemudian juga tentang surga dan neraka, semuanya terinci, maka tidak ada sesuatu yang membuat orang itu harus menolak Al-Quran, karena berisikan semua fakta-fakta. Makin cerdas akal seseorang, makin mudah dia bisa menerima semua kebenaran tersebut. Di hari-hari kita sekarang, kejadian yang terjadi di Gaza, semoga Allah SWT angkat permasalahan yang sedang mereka hadapi dan Allah berikan kemenangan. Jadi luar biasa. Ya, bagaimana banyaknya orang di Amerika dan di Eropa, saya temukan cuplikan-cuplikannya mereka masuk Islam. Karena mereka melihat bagaimana kesabaran yang ada dalam hati para penduduk Gaza itu, dan itu semua disebabkan karena agama mereka, karena tauhid mereka kepada Allah SWT. Di depan rumah mereka yang hancur, di depan masjid mereka yang hancur, di saat mereka sudah kelaparan tidak bisa makan, lisannya masih bisa mengatakan Alhamdulillah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah. Itu kan menandakan kekuatan tauhid yang luar biasa. Apalagi kalau hanya fenomena kecil yang seperti kita hadapi kadang-kadang sudah penuh dengan keluh kesah dalam keseharian. Itu menandakan memang perlunya kita tingkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir beliau mengatakan begini, secara akalnya ya, adanya sistem yang sangat teratur rapi yang tercermin pada sunnah kauniyah atau dalam sistem penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada peraturan. Tidak ada keluar, tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Sebagai contoh adalah manusia. Ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim. Adakah manusia yang bisa diciptakan tanpa proses ini? Maka nggak mungkin. Dari segumpal sperma, dari setetes sperma. Lalu siapa yang ciptakan dia? Pemilik sperma itu. Siapa yang ciptakan sperma itu? Siapa yang membuat sistem harus melalui sperma itu? Tanpa sperma nggak ada manusia. Gitu kan? Kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Terbentuknya dari sperma ketemu sama sel telur. Bahkan saya pernah melihat langsung cuplikan ilmiah ya, bagaimana sperma yang tertuangkan itu dia hidup dipakai alat canggih sehingga dibesarkan, dia bergerak dan ada asam di rahim wanita yang memang itu dibuat juga oleh Allah SWT sebagai bentuk pertahanan sehingga banyak mematikan sperma dan yang lolos 1-2 sperma. Kalau satu berarti jadi satu anak, kalau dua mungkin jadi kembar gitu kan. Itu kemudian sperma itu jalan seperti punya perintah. Bagaimana dia jalan dan bentuknya agak unik ya. Sedikit ada bentolan kepala dan ada ekor di bawah. Dan ekor itu terus menggoyang dia sampai dia bertemu dengan sel telur. Sel telur seperti debu berengket di rahim seorang wanita. Dan si sperma ini seperti dapat singan dan tahu dia harus cari di mana. Begitu ketemu, ekornya dilepas. Karena kalau tidak secara ilmiah disebutkan, maka akan merusak sel telur itu semuanya. Ekor terlepas, kemudian bagian kepala terbuka, katupnya ada inti sperma yang akan bergabung dengan sel telur. Lalu terjadilah fase yang luar biasa. Ya, semua kita sama. Semua kita sama. Tidak ada yang tidak melalui proses ini kalau untuk jadi manusia. Siapa yang buat sistem ini? Kemudian mulailah bertemu beberapa hari, kemudian dia mulai menjadi gumpalan darah. Tadinya sperma putih, bisa berubah jadi darah. Sel telur juga cuman seperti debu, bisa berubah menjadi gumpalan darah, kemudian gumpalan daging, mulailah terbentuk tengkorak manusia, mulailah terbentuk otot-ototnya, mulai dari otot-otot yang melekat di tubuhnya, bola mata, dan termasuk bola matanya dan segala macam, sampai semuanya. Dan saya pernah melihat karya ilmiah luar biasa, ya. Secara ilmiah, itu diperlihatkan bagaimana sel-sel yang terus berkembang dari sperma sama sel telur ini, termasuk dalam pada saat membentuk jari-jari. Satu sel tidak akan pindah ke tempat yang lain. Misalnya sel yang dasarnya memang dia harus ke tangan, itu dia tidak akan pindah ke bagian tubuh yang lain. Seperti sudah dapat perintah, masing-masing sel itu akan datang. Dan di sini, ya dalam bahasa ilmiah itu saya lihat cuplikannya, dia kenapa bisa terbentuk jari kita seperti ini? Jadi dia di sini seperti pasti ini, dia seperti membunuh dirinya sendiri. Sel itu dia berhenti sehingga seperti ini bentuknya. Seperti sudah dapat perintah, dia harus berhenti di situ dan terbentuk jari. Kalau tidak, maka ini akan terus berkembang. Ya. Dan seterusnya. Itu keajaiban luar biasa. Kemudian setelah itu lagi, ya, pada saat dia keluar ya, sebagai sosok manusia yang sempurna, maka dia tetap harus melalui proses fase lagi. Tidak langsung dewasa, nggak langsung kayak kita. Tetap harus bayi. Belum bisa ngomong, cuma bisa nangis. Ya. Kemudian mulailah dia tumbuh besar, lebih besar menjadi anak-anak. Tetap sama masih butuh bantuan orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya.
Kemudian sama juga masih proses dia harus belajar, tubuhnya masih terus tumbuh sampai dia menjadi dewasa. Kemudian setelah itu angan-angannya sama, membangun rumah tangga, punya pendapatan. Kemudian setelah itu dia mulai tua dan meninggal dunia. Fasenya sama. Ini kalau tidak ada pencipta, lalu siapa yang mengatur semua ini? Bagaimana bisa? Itu dalam diri manusia sendiri. Ya. Jadi penciptaannya, pembentukannya, pertumbuhannya, perkembangannya, dari bayi hingga dia meninggal dunia, ini menandakan luar biasa bagaimana ada pencipta yang mengatur semua itu. Kalau kita tahu tidak ada pencipta yang mengaturnya, kenapa kita tidak kembali kepada pencipta itu? Lalu beliau mengatakan, demikian juga terjadi pada hewan-hewan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ya. Dan apapun benda-benda yang bisa dijangkau oleh mata kita, yang tidak bisa juga dijangkau oleh mata kita. Semuanya itu melalui satu sistem yang mau nggak mau harus dilewati. Maka ini menandakan luar biasanya seseorang itu ya, menyadari ada Tuhannya Allah SWT dan tinggal kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa bahagianya para nabi-nabi dan orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah. Mereka betul-betul merasa terpandu dalam hidupnya dan mereka bahagia di dunia, mendapatkan apa yang mereka harapkan karena mereka kembali kepada Tuhannya Allah SWT dan juga tentunya di akhirat mereka akan mendapatkan yang terbaik. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian insyaAllah. Dan kembali saya mengajak teman-teman untuk saling mendukung dalam kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan saling mendukung dalam dosa dan pembangkangan. Maka kita saling mendukung dalam mengembangkan channel dakwah kita ini dan semua channel-channel dakwah yang menyampaikan tentang Islam, tentang sunnah Nabi SAW, tentunya dengan mengikuti semua sistem yang ada di media Anda, mungkin di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, mungkin di Instagram, Facebook, di TikTok, mungkin ada dengan follow, dengan share, ataupun sistem yang sudah dikembangkan oleh provider masing-masing. Dan juga saya pasti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memastikan Anda akan ikut mendapatkan pahala atau andil dengan dukungan tersebut. Serta juga teman-teman sekalian bagi Anda yang berminat di Ramadan ini, karena kata Nabi SAW, Afdalu sadaqatu fi Ramadan, sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Kalau Anda ingin ikut andil dan bisa mau meraih pahala ekstra dari puasa Anda, maka bisa menjalankan hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'imin ghairi yanqus min ajri sha'im syai'a. Sampai membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang yang dibuka puasakan. Maka ini Anda bisa ikut program kami Ramadan Tanpa Lapar. Ya insya Allah ini Anda bisa ikutin di layar Anda sudah tampil. Anda bisa melihat nomor rekening dan juga nomor kontak customer service yang bisa dikontak mungkin ya. Kemudian juga kami punya banyak sekali program. Ada buka puasa juga yang kami akan adakan insya Allah di kota Mekah. Dan sudah berjalan dari awal Ramadan itu sampai akhir Ramadan nanti. Dengan paketnya itu sekitar Rp60.000 per satu pack yang akan dibagi-bagikan di sekitar Masjidil Haram. Juga tentu kita punya program banyak sekali, motor dai, kemudian membantu anak-anak yatim, kita membantu para janda-janda, ada rumah Quran, ada menyebarkan buku dan Al-Quran, ada program-program yang cukup banyak yang mungkin Anda bisa lihat di Yayasan Khalil Basalamah, tepatnya brandnya Sedekah Kreatif. Semoga saja Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah dan diterima sebagai amalan tambahan buat kita. Jangan lupa teman-teman sekalian mendoakan agar negara kita menjadi dengan aman, tentram, damai, dan Allah selalu jaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita. Serta juga Allah menolong saudara kita di Palestina, terutama di Gaza. Allah berikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Oleh benar dari Allah, pada saat ini saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.